CPU soket ini merupakan rumah dari prosesor. Jadi prosesor itu misalnya dengan total budget 10 juta, kira-kira Anda akan bisa mendapatkan PC dengan kualitas yang lumayan. Oke teman-teman, yang umum yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama adalah CPU soket. Nah, CPU soket ini merupakan rumah dari prosesor. Jadi prosesor itu tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada soketnya. Nah, soket ini umumnya masing-masing berbeda antara Intel maupun AMD. Jadi mereka punya tipe soket tersendiri. Nah, kalau Intel umumnya terkenal sama LGA XXXX ya. XX itu adalah serinya, misalnya LGA, kalau dulu ada LGA 775, kemudian LGA sekian dan seterusnya. Kalau di AMD itu terkenal sama AM, jadi misalnya AM2, AM seterusnya lah kayak gitu ya, bedanya di situ. Nah, dan soket ini berpengaruh sekali sama prosesor. Pengaruhnya di mana adalah jika soket sama prosesor tidak sama, maka tidak akan bisa masuk ya. Jadi misalnya anggaplah misalnya prosesornya adalah Core i3 dengan soketnya misalnya 1150 ya. Ya, itu soketnya. Kemudian kita beli misalnya prosesor i5, namun soketnya itu 250 misalnya, kan itu tidak sama. Nah, berarti prosesor yang Core i5 tidak akan bisa masuk di soket yang tadi, harusnya pakai yang i3 ya, gitu. Demikian juga AMD ya, harus sama ya. Jadi intinya adalah soket dan prosesornya harus memiliki keterkaitan, rumahnya harus sama ya, karena prosesor umumnya adalah dikembangkan berdasarkan soket tertentu ya, jadi ada rumahnya pas nanti kayak gitu. Kemudian teman-teman tuh ada namanya memory slot ya, yaitu adalah slot memori yang digunakan untuk menancapkan RAM yang digunakan untuk memproses komputer ya. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan RAM itu apa ya. Jadi naruh RAM-nya adalah di situ. Bentuknya sama dan seperti yang teman-teman ketahui, masing-masing RAM mempunyai bentuk yang berbeda ya. Nah, jadi di masing-masing RAM itu ada selaknya atau kayak cekungan seperti itu nanti yang digunakan untuk menancapkan di slotnya. Masing-masing slot juga tergantung pada versi RAM-nya. Jadi tidak ada slot memori RAM yang sama antara satu dan yang lainnya, antar versi ya. Jadi kalau RAM-nya DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 pasti memiliki tipe slot yang berbeda dan itu nanti disesuaikan. Oke. Kemudian ada power connector. Ini digunakan untuk mengkoneksikan power supply untuk listriknya, arus listrik. Jadi arus listrik nanti dimasukkan ke dalam motherboardnya menggunakan slot dari power connector ini. Nah, jadi tadi kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkan penjelasan di video sebelumnya itu mengenai PSU atau power supply unit, itu nanti dimasukkannya di situ. Nah, itu. Kemudian ini ada motherboard model number. Nah, umumnya di dalam motherboard itu ada apa ya? Kayak model sama nomor, kayak apa ya namanya ya? Nama lah gitu atau tipe lah kayak gitu ya misalnya. Nah, kalau contohnya ini adalah misalnya gigabyte, GA apa nah kayak gitu. Di setiap motherboard pasti ada seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya slot PCI slot ya. Di sini ada yang warnanya PCI slot X16, itu yang warnanya biru. Nah, PCI slot 16 ini umumnya teman-teman sering dipakai ketika ingin menambahkan VGA card ke dalam komputer kalian ya. Jadi kalau yang suka gaming biasanya akan menambahkan VGA card, nanti dimasukkan ke dalam slot ini. Jadi namanya slot PCI X16 biasanya seperti itu. Ada juga PCI slot X1 dan slot PCI, namun ini sudah, kalau yang terbaru ini sudah sangat jarang sekali digunakan ya teman-teman. Yang paling umum adalah PCI X16 biasanya. Kemudian ada SATA port, ini digunakan untuk hard disk kalian. Kalau di video sebelumnya silahkan dilihat, yang tipenya SATA itu
portnya bentuknya seperti itu. Nah, jadi taruhnya di situ. Jadi ini nanti kalau lupa silahkan dibuka di video berikutnya mengenai hardware yang materinya tentang hard disk. Nanti silahkan dilihat port yang SATA adalah nanti dimasukkannya adalah di situ. Kemudian ada beberapa lain lagi di sini teman-teman yang juga ya intinya sih hampir sama seperti tadi ya. Seperti itu aja. Ini keluaran dari Asus. Teman-teman biasanya motherboard ini untuk masing-masing pengembang atau distributornya mempunyai beberapa keunggulan masing-masing ya, dan beberapa desain yang lebih futuristik semakin tahun. Dan masing-masing motherboard juga mempunyai keunggulan masing-masing, jadi umumnya disesuaikan sama kebutuhan. Ada yang misalnya untuk fungsi game memang dia dibentuk dengan sangat wah sekali fitur-fiturnya, dan juga untuk pendinginnya. Oke. Oh ya, nih kelupaan, selain beberapa tadi juga yang perlu untuk diketahui adalah mengenai pendingin atau cooler ya biasanya. Jadi cooling atau cooler ini digunakan untuk mendinginkan baik prosesor maupun ada juga dalam VGA cardnya. Nah, umumnya pendingin ini terletak di atas prosesor. Nanti jadi kalau sudah proses yang dimasukkan ke soket, nanti di atasnya itu akan dipasang sebuah cooler untuk mendinginkan dari prosesor supaya tidak panas ya gitu. Kenapa harus mendinginkan? Supaya tidak ngebul lah kayak gitu ceritanya. Jadi kalau Anda pun misalnya kalau kepala kita lagi banyak pikiran itu kan bisa pusing ya. Jadi gunanya cooler adalah mendinginkan kayak gitu. Oke teman-teman, berikutnya nih saya akan memberikan sebuah contoh merakit sebuah PC ya. Misalnya dengan total budget 10 juta, kira-kira Anda akan bisa mendapatkan PC dengan kualitas yang lumayan menurut saya ya. Yang pertama dari prosesornya, yaitu dia memakai AMD Ryzen 5, serinya adalah 2600 dengan harganya itu 2 juta. Kemudian motherboard yang dipakai adalah MSI A320M Pro, harganya 719.000. Kemudian RAM-nya ada Tim T-Force Delta RGB 2x8, artinya RAM-nya adalah 8 GB kali 2, jadi totalnya adalah 16 GB ya. Jadi ada 2 RAM di situ yang masing-masing ada 8 GB. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 16. Nah, harganya 1.350.000. Kemudian ada SU650 240 GB, ini kalau tidak salah adalah SSD. Kemudian adalah WD Blue 2 TB, yaitu adalah hard disknya atau HDD-nya, harganya 900.000. Kemudian adalah HIS Radeon RX 560 Green Eye Cooler OC 4GB DDR5 2.323.000. Ini adalah VGA card tambahan. Kemudian ada Infinity 500 watt, adalah power supply untuk energi kita, untuk listriknya, harganya 495.000. Kemudian ada Armageddon Nimitz TR 11.100, ini adalah casingnya atau PC case ya. Jadi nanti komponen ditaruh dalam sebuah case atau casing ya. Kemudian ada Aigo Fan Blue, seperti namanya fan adalah untuk kipas. Kemudian ada LG 20 MP3 Edge HiQ B 19,5 LED widescreen monitornya, dan Vantage GX 302 Mayer gaming keyboard. Nah, inilah keyboardnya. Ada total harga 9.970.000. Nah, ini salah satu spek gaming ya, jadi digunakan untuk gaming ya. Kalau kelasnya sih sudah lumayan kelas menengah lah ya, kayak gitu. Oke, itu untuk salah satu contoh bagaimana membuat membuat PC rakitan ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin merakit, nanti caranya adalah seperti ini. Jadi Anda harus menyesuaikan dulu kebutuhan Anda untuk apa. Misalnya untuk multimedia. Nah, untuk multimedia itu sendiri teman-teman hampir mirip sama kayak gaming, terutama di RAM-nya. Kalau bisa sih ya kayak gitu 2x8, artinya 16 GB itu sudah oke banget. Kemudian juga harus ada VGA card ya. Nah, VGA card itu juga
kalau dengan teknologi sekarang itu bisa double, triple, bahkan juga bisa ya. Jadi dalam satu komputer Anda bisa terpasang 2 atau 3 VGA card langsung. Biasanya kayak gitu tuh, juga bisa. Kemudian pastikan untuk PSU-nya atau watt-nya atau listriknya, daya listriknya tuh maksimal ya, yang stabil. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga yang paling penting adalah prosesor dan juga adalah motherboardnya ya. Jangan sampai misalnya prosesornya bagus sekali, misalnya Anda memakai i9 ya, tapi ternyata motherboardnya kualitasnya masih kualitas yang kurang maksimal. Jadi disesuaikan lagi. Nah, itu teman-teman salah satu contoh bagaimana membangun atau merakit sebuah PC dengan spesifikasi game. Ini harga ini kemungkinan tidak sama ya. Jadi misalnya saja, jadi bukan realnya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan teknis, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.